Perkenalkan, nama saya Zaki Fadil Abdan Syakiri, kelas 11.1, dan kali ini saya akan membuat tugas matematika wajib. Yang pertama ada program linear. Contoh soal, umur Pak Andi 28 tahun lebih tua dari umur Amira. Umur Bu Andi 6 tahun lebih muda dari umur Pak Andi. Jika jumlah umur Pak Andi, Bu Andi, dan Amira 119 tahun, maka jumlah umur Amira dan Bu Andi adalah berapa tahun? Misalkan umur Pak Andi sama dengan X, umur Amira sama dengan Y, dan umur Bu Andi sama dengan Z. X sama dengan 28 tambah Y, Z sama dengan X kurang 6 atau X sama dengan Z tambah 6, dan X sama dengan Y tambah Z sama dengan 119. Dengan melakukan operasi penjumlahan persamaan 1 pada persamaan 2 didapatkan 2X sama dengan Y tambah Z tambah 34, atau 2X kurang Y kurang Z sama dengan 34. Lakukan operasi penambahan persamaan 3 pada persamaan 4, atau X tambah Y tambah Z sama dengan 119 ditambah 2X kurang Y kurang Z sama dengan 34. Hasilnya 3X sama dengan 153, atau X sama dengan 51. Dengan melakukan substitusi X pada persamaan 1 dan persamaan 2, didapatkan Y sama dengan 23, Z sama dengan 45. Sehingga jumlah umur Amira atau Y dan Bu Andi atau Z adalah Y tambah Z sama dengan 23 ditambah 45 sama dengan 68. Selanjutnya ada contoh soal dari induksi matematika. Contoh soalnya, nyatakan dalam jumlah lengkap sigma dari N sama dengan 1 sampai 5 dari N dalam kurung N tambah 1. Pembahasan, sigma dari N sama dengan 1 sampai 5 dari N dalam kurung N tambah 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah 1 ditambah 2 dalam kurung 2 tambah 1 ditambah 3 dalam kurung 3 tambah 1 ditambah 4 dalam kurung 4 tambah 1 ditambah 5 dalam kurung 5 tambah 1 sama dengan 2 ditambah 6 tambah 12 tambah 20 tambah 30 sama dengan 70. Selanjutnya ada matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Matriks itu punya ukuran. Ukuran matriks disebut ordo. Ordo matriks ini berdasarkan dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matriks. Jadi, kalau suatu matriks A memiliki M baris dan N kolom, maka matriks A tersebut berukuran atau berordo M kali N. Selanjutnya, jenis-jenis matriks. Selain punya ukuran atau ordo, matriks juga terbagi menjadi beberapa bentuk yang mempunyai sifat khusus. Beberapa jenis matriks khusus yang perlu kamu ketahui diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Kalau kita lihat matriks A, P, dan Q, semuanya terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Untuk masing-masing ordonya berarti A 1 kali 3, P 1 kali 4, dan Q 1 kali 5. Yang kedua ada matriks kolom. Kebalikannya dari matriks baris, matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Matriks R, S, dan T sama-sama terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Oleh karena itu, ordo matriksnya adalah R 2 kali 1, S 3 kali 1, dan T 4 kali 1. Yang ketiga ada matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Itu tandanya M sama dengan N. Karena jumlah baris dan kolom yang sama, maka ordo matriksnya bisa kita tulis menjadi N kali N atau matriks ordo N. Ini adalah contoh dari matriks persegi. Berdasarkan contoh di atas, matriks A memiliki jumlah baris dan kolom yang sama karena matriks ini merupakan matriks persegi, yaitu sebanyak 2. Maka matriks ini merupakan matriks berordo 2. Yang keempat ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi
yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Yang kelima ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Umumnya, matriks identitas dinotasikan dengan I disertai dengan ordonya. Dan yang selanjutnya adalah matriks 0. Sesuai namanya, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf O disertai ordonya. Yang selanjutnya ada transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Jadi, elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen-elemen pada kolom atau sebaliknya. Lihat matriks A dan AT. Elemen-elemen baris ke-1 matriks AT yang di kotak merah itu merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom ke-1 matriks A. Begitu juga dengan elemen-elemen baris kedua matriks AT yang di kotak biru, merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom kedua. Sekian dari video saya tentang program linear, induksi matematika, dan juga matriks.